Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Eka Putri Asnentias. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis data statistika dengan menyelesaikan studi K1 yaitu ANOVA untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Diampu oleh Ibu Fatia Amalia Maristi. Kita mulai dari latar belakang. PT Bersih Sejahtera, perusahaan nasional yang berfokus pada produk kebersihan rumah tangga, mengeluarkan 3 merek sabun mandi yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Setiap merek memiliki komposisi, kemasan, dan strategi pemasaran yang berbeda. Untuk mengukur efektivitas dan memperluas pasar, manajemen ingin melakukan analisis data penjualan harian selama 13 hari. Analisis ini meliputi analisis statistika deskriptif masing-masing merek. Penilaian apakah penjualan total produk setiap hari lebih dari 30 unit dan apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata penjualan harian ketiga merek semua dengan taraf signifikan. Lanjut kita ke rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat 3 rumusan masalah yang terdiri atas 1. Bagaimana gambaran statistika deskriptif dari masing-masing merek sabun berdasarkan data penjualan selama 13 hari. Yang kedua yaitu apakah rata-rata penjualan seluruh produk sabun lebih besar dari 30 unit per hari? Apakah signifikan pada taraf signifikasi 5%? Yang ketiga yang terakhir yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata penjualan harian antara ketiga merek sabun selama periode 13 hari pada taraf signifikan 5%. Lanjut pada landasan teori, yaitu ANOVA. ANOVA singkatan dari Analysis of Variance adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok. Menurut Welpol 1993, ANOVA adalah metode untuk menguraikan variansi total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber variansi. Secara umum, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok dan menentukan apakah perbedaan di antara mereka signifikan secara statistik. Kita lanjut pada dataset. Di sini ada 3 data yang berbentuk set, yaitu dalam hitungan 15 hari dan merek A, B, C, dan data ini belum diurutkan. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kita mencari terlebih dahulu statistika deskriptifnya, yaitu mulai dari A, B hingga C. Terdapat mean. Pada A terdapat mean 31,8 sekian, B 29,4 sekian, dan C 37,2. Dan median pada data A yaitu 32, pada data B 31 dan C 36. Modus di sini sedikit berbeda karena modus di data C tidak terdapat modus. Lalu standar deviasi masing-masing data ada 10,8, 9,1, 9,6. Lalu maksimum pada data A yaitu 53, maksimum pada data B 45 dan C 60. Minnya yaitu pada data A 14, B 12 dan C 23. Range adalah pengurangan dari max dan min, yaitu terdapat pada A 39, B 33 dan C 37. Jumlah keseluruhan data set ada 45 dengan rata-rata 32,8. Lalu kita mencari standar deviasi, dapat 10,2, lalu T hitungnya ada 13,1 dan kritisnya 1,68, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan statistik yang signifikan antara data A dan rata-rata sampel dibandingkan dengan nilai hipotesis atau kelompok lain. Next. Pada gambar di atas menyajikan data harian dari 3 merek selama 13 hari. Selain itu terdapat rangkuman komputasi untuk merek A mencakup subtotal data, yaitu ada 478, 442, dan 558. Total keseluruhannya adalah 1478 dan total kuadrat data adalah
2184484 yang umumnya digunakan dalam analisis statistik. Ini data. Selain itu, terdapat rangkuman perhitungan spesifik untuk merek B, yaitu jumlah data B yang terdiri dari 3 subtotal, yaitu 16.878, 14.198, dan juga 22.052. Dan itu semua dijumlah mendapatkan total 53.126. Next. Tangkapan layar Excel pertama menampilkan data harian untuk 3 merek A, B, dan C selama 13 hari. Tangkapan layar kedua merangkum perhitungan untuk merek A dan C. Untuk merek A terdapat subtotal 478, 442, 558 seperti pada slide yang sebelumnya. Dan total keseluruhan masih sama 1478. Sedangkan untuk merek C disajikan jumlah data 15 hari, total kuadrat nilai dapat seperti ini, lalu rata-rata kuadrat seperti ini, dan sebuah hasil akhir perhitungan sebesar sekian. Setelah itu, tangkapan layar pertama menunjukkan K sama dengan 15 atau jumlah kelompok ya, dan 45 adalah total observasinya. Lalu di sini di bawah ada mencari besaran ANOVA. Tangkapan layar ini berjudul mencari besaran ANOVA dan menyajikan nilai-nilai yang terkait dengan merek A, yaitu 48544,08889, B yaitu 53126, C yaitu 49014,13333. Angka ini kemungkinan besar merupakan jumlah kuadrat yang akan digunakan dalam uji ANOVA untuk mengevaluasi perbedaan antar merek. Selanjutnya, kita menunjukkan rincian jumlah kuadrat perlakuan, galat, dan juga total yang mendapatkan sekian. Lalu ini tabel ANOVA yang merangkum data dengan rataan kuadrat perlakuan, yaitu 33,57 dan rataan kuadrat galat 137,06. Nilai F hitungnya dihasilkan yaitu 0,2449 dibandingkan dengan F tabel yaitu 0,5 sebesar 2,0374. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, ini menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok perlakuan pada tingkat signifikasi 0,5. Lalu kesimpulannya adalah F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga H0 ditolak pada taraf signifikasi 5%. Sekian video penjelasan tentang ANOVA untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.